Prodi PGSD. Di sini saya akan mewawancari Bapak mengenai usaha Bapak. Yang pertama itu dengan profit usaha. Kapan usaha Bapak ini dirintis? Kalau untuk risolnya kita mulainya 2012 ini. Tapi ini fokus ke risol ya. Risol baru 2 bulan ini kita. Kan ada juga menu dimsum. Nah kalau dimsum kita udah berjalan untuk 3 tahun. Selanjutnya, apa sih tujuan Bapak ini membuka usaha yang seperti ini? Ya, pastinya pertama sebagai sebagai mata pencarian kita juga. Dulunya kita kan bekerja di perusahaan, ya kita kena waktu itu ada pandemi ya, COVID ya waktu itu. Jadi sehingga beberapa waktu kita sempat dirumahkan, kita akhirnya memutar otak nih, gimana cara tetap bisa kita berkontak mencari nafkah lah buat keluarga ya. Makanya salah satunya kita untuk sebagai mata pencarian, yang kedua kita bisa bantu orang-orang yang membuka lapangan pekerjaan juga. Itu tujuannya. Kemudian jenis usaha apa yang Bapak buka ini, Pak? Kita kuliner. Kita lebih ke kuliner semua. Semuanya ya? Semua kita ada 3 brand, kita ada fried chicken, kita ada dimsum, dan kita sekarang masuk ke brand ketiga kita ini baru slogan kita ada risol. Kemudian mengenai sumber daya manusia Pak, dalam menjalankan usaha ini Pak, siapa aja yang membantu? Apakah keluarga atau ada karyawan Bapak rekrut? Pastinya pertama-tama sebelum kita tahap merintis itu keluarga dulu. Jadi dari istri saya, kita berdua dulu nih, suami istri ngerjain. Bisa memang demand di market juga cukup, permintaannya cukup tinggi, maka kita baru rekrut karyawan gitu. Jadi ada yang bantu masak, ada juga ya karyawan yang stay di stand gerai-gerai kita. Selanjutnya mengenai kerjasama Pak, apakah ada kerjasama dengan pihak lain? Untuk saat ini kita kerjasama hanya dari sisi supply dimsum. Ya, kita ada kerjasama sama ya masih dibilang CV lah ya, belum kita besar. Dia yang supply untuk dimsum, kita belum fix sendiri kalau untuk dimsum. Selanjutnya mengenai perkembangan usaha, sejauh mana sih Pak perkembangan usaha Bapak? Misalnya dari dulu saya hanya menjual ini, sekarang sampai menjual ini. Perkembangan selama 3 tahun ini cukup pesat ya. Awalnya kita itu hanya konsentrasinya ke dimsum. Jadi sesuai dengan demand-nya di market, permintaan di market, baru kita mulai nih ada inovasi. Itu kita inovasikan ke fried chicken dan risol. Artinya selama 3 tahun ini perkembangan untuk inovasi produk kita cukup bisa dibilang cukup banyak ya inovasinya gitu. Awal dimsum ya. Selanjutnya mengenai upaya inovasi, kan banyak Pak pesaing di tengah-tengah sekarang Pak. Jadi inovasi apa sih membuat merek Bapak ini berbeda dari yang lainnya sehingga masih bisa mempunyai daya saing? Ya, jadi intinya sih harus selalu ada inovasi baik dari segi contoh mungkin seperti dimsum. Nah dimsum itu kita kan awalnya cuma satu rasa aja ya, ayam. Kita inovasikan terus sehingga membuat konsumen juga nggak bosan. Terus sekarang kita punya 4 SKU lagi, jadi ada kepiting, ada lumpia, ada udang. Nah untuk biar juga konsumen nggak bosan nih dengan dimsumnya, itulah kita ciptakan lagi namanya risol. Nah di risol itu kita juga nggak bisa menekan hanya dari satu SKU aja, kita bikin lagi dari beberapa SKU. Contoh sekarang kita punya, setelah pertama-tama kita smoke beef, nah sekarang kita sudah ada hampir 5 rasanya di sini. Jadi di rasanya yang dicoba? Iya, lebih dirasa dan komposisi dari kulit si risolnya. Baik, selanjutnya selama Bapak menjalani usaha ini, apa sih masalah-masalah yang Bapak terima dan bagaimana solusi Bapak menangani? Kalau untuk masalah pasti ada ya, pasti banyak sih namanya merintis. Baik dari komplain konsumen, ataupun dari cita rasa yang kita masakan, yang kita masak itu atau kita masakan kita itu nggak sesuai nih sama lidah di setiap daerah, karena daerah-daerah itu kan ada yang suka lebih asin, ada yang suka lebih gini gitu, ada yang mungkin nggak crispy atau gimana gitu. Jadi kita selalu perkembangan, jadi kita selalu mengembangkan produk kita itu gimana ngikutin seleranya konsumen gitu ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu nilai apa sih yang selalu Bapak tanamkan Pak dalam membuka usaha ini? Lagi di situ ya.
Oh, jadi kalau untuk nilai-nilai, yang pertama menurut saya adalah konsisten. Ya, dalam membuka sebuah usaha yang penting adalah konsisten dan jangan menyerah. Terus kita punya slogan juga, mulai aja dulu. Urusan masalah profit, no profit belakangan. Seperti kita sudah mencoba, akhirnya kita dapat experience dari situ. Pantang menyerah. Pantang menyerah, ya. Konsisten itu yang penting. Jangan hari ini jualan nggak laku, besok nggak jualan lagi, itu nggak boleh. Jadi konsisten aja, mau laku nggak laku tetap buka aja dan jangan nyerah. Terima kasih Pak, itulah pertanyaan dari saya. Saya izin untuk mempublikasikan semua video, foto yang saya rekam melalui media sosialnya ya Pak. Boleh. Terima kasih.